investasi itu hanya untuk orang yang kelebihan duit. Banyak orang yang buat hidup pas-pasan tapi memaksakan untuk investasi. Itu yang salah. Kita kasih solusi. Akhirnya saya menuntaskan janji saya buat penonton saya. Katanya undang dong triliuner katanya. Ko Andrew, pusat emas, pusat gadai, wah semuanya berpusat pada Anda pokoknya peruangan deh. Tahu nggak sekarang emas tuh berapa sih 1,9 deh segram? Antamnya 1,9. Kalau emas dunianya 1,750 ya. 1,750. Nanti kita bahas ya, karena memang audiens saya tuh sebenarnya ringan-ringan aja pembahasannya. Ya. Apakah emas ini menjadi investasi atau buat tabungan atau buat apapun itulah. Ya memang saat ini ekonomi melemah, kita tahu, bukan maksud nakut-nakutin, tapi saya percaya betul bahwa di era Pak Prabowo ini bisa ngebut pertumbuhan ekonominya insya Allah. Tapi akhirnya zaman sekarang kan harus ngencengin ikat pinggang nih. Jangan sampai akhirnya tabungan-tabungan dari PHK, tabungan-tabungan dari pemecatan massal ini nggak dialokasikan dengan baik. Ya. Nah, ini Anda kan sebenarnya raja emas Indonesia ya. Lihat nih, harga emas Antam 23.000, naik 23.000. Tapi investor jangka pendek masih merugi. Nah ini kenapa? Alat lu keren kok. Ya, alatnya dari US tuh datang. Dari US ya? Yang buat ngecek keaslian ya? Iya, ngecek kadar emasnya. Kadar emasnya? Jadi bukan cuma keaslian doang, kadar emasnya kita tahu persis berapa gitu. 17,23 karat gitu, bisa tahu persis tuh. Oh, dua-duanya apa yang cuma dikotakin di dalam itu atau timbangan itu? Oh, yang dikotakin. Kalau timbangan cuma beratnya doang. Oh, yang dikotakin itu yang kita bisa tahu. Iya. Yang dikotakin terus kelihatan bahwa ini berapa karatnya apa segala macamnya. Karatnya doang yang kita tahu ya. Oh, oke. Karatnya. Nih, ada lagi nih. Heboh kabar 109 ton emas Antam palsu beredar di Republik Indonesia pada awal Maret 2025. Seru sih kita bahas ya mengenai sebenarnya kita nih gimana sih menghadapi inflasi. Sebenarnya inflasinya itu bukan yang hal yang nakut-nakutin yang belum parah-parah amat ya, tapi lebih kepada kita harus ngapain. Bahkan akhirnya banyak yang convert ke Bitcoin. Ya. Karena bentuk kehati-hatian mereka daripada kita nyimpen fiat atau uang kertas, tapi malah yang ada kegerus nggak karu-karuan. Ya. Itu sih sebenarnya sih ya. Tapi saya penasaran juga, saya buka dengan Anda punya harta berapa? Titipan netizen. Gue langsung buka di awal nih. Titipan netizen, para kepo katanya. Ya masa harta diumbar ya. Revenue tahunan? Ya ratusan lah. Ratusan Ya. miliar. Ya. Dari yang mana dulu nih? Semuanya lah dijumlah. Masa sih nggak nembus 1 T? Tembus ya? Ya gitulah kira-kira. Jadi gimana kondisi saat ini kok? Negara kita, ekonomi mikro tipis-tipis saja dulu. Kita buka dari situ ya. Mereka beli emas tuh gara-gara bener ya? Oke, sebelumnya saya bahas yang emas Boleh. palsu dulu nih. Boleh. Supaya nggak salah kaprah orang-orang. Hmm. Ini kan ada 109 ton emas Antam palsu ini. Sebenarnya nggak palsu itu Bang Dery. Hah? Jadi gini, emas biasa itu yang tadi saya bilang 1.750.000 per hari ini per gram. Tapi kalau dia dibungkus Antam jadi 1.950.000, naik 200.000. Tapi emasnya kalau dirobek, bungkusnya emas Antam dirobek, emasnya itu harganya berapa? 1.750.000. Loh, kartunya naik. Kartunya itu 200.000 per gram. Nah, kenapa orang nggak beli emasnya aja gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Iya. Emas ini kan kita nggak tahu asli atau palsu kalau orang jual beli dia nggak ada mereknya. Tapi begitu dimerekin Antam, orang yakin ini asli gitu loh. Oh, value-nya naik. Nah, jadi orang nggak punya mesin kayak saya untuk ngetes. Oh iya. Nah, jadi orang beli Antam aja deh udah pasti asli gitu loh. Nah, yang 109 ton ini, jadi Antam itu dikasih kuota, dia boleh bungkus berapa setahun gitu loh. Nah, terus ada yang main dia bungkus lebih banyak. Jadi dalamnya itu tetap asli, dibungkus lebih banyak tanpa sepengetahuan Antam. Tapi bungkusnya juga asli gitu loh. Emasnya juga asli. Oh, terus yang beredar itu yang dimaksud dengan katanya palsu-palsu itu berarti bungkusnya itu melebihi kuotanya Antam bikin gitu loh. Oh, tapi asli, emasnya itu asli, emasnya. Dan emas sebenarnya bisa dipalsuin nggak? Bukan dipalsuin. Nggak, apapun bentuknya lah, dikarang, di create gitu. Ini seolah-olah emas kuningan doang, dilapis atau apa, sebenarnya bisa nggak? Jadi gini, itu biasanya tungsten atau apapun itu ya, mau stainless mau apapun, dibungkus emas asli. Jadi dalamnya yang palsu. Oh. Tapi lapisannya asli. Gitu loh. Tapi kan tetap kita dalamnya nggak butuh kan?
Loh, Gimana sih edukasinya? Kan ditimbang misalnya 10 gram, tapi 5 gramnya kan bukan emas karena di dalam. Di dalam, oke. Jadi besi 5 gram dibungkus 5 gram. Kan emasnya cuma 5 gram kalau kita lebur. Iya. Nah itu dibilangnya palsu lah, campuran gitu, bohongin itu. Biasanya kita potong dalamnya kelihatan emas atau enggak aslinya gitu loh. Kalau antam dia udah jamin ini udah pasti emas, terus dibungkus sama dia dikasih serti-i, aman gitu. Kalau kita beli bukan merek antam, merek apapun yang sama-sama 24 karat, kan kita nggak tahu dalamnya itu apa. Gitu. Berarti kalau di Indonesia memang agak-agak subjektif ya kedengarannya ya. Wajibnya berarti harus dari antam. Lebih aman. Lebih aman. Lebih aman. UBS juga merek-merek gede lah, lebih aman gitu. Kalau nggak punya mesin itu dan nggak punya edukasi ngerti tentang emas ya. Tapi biasanya kan orang-orang rata-rata punya kenalan toko emas, udah kenal lama apa segala macam, kan nggak mungkin dia nipu gitu loh. Tapi kan yang benar-benar awam ini udah aman, beli antam aja. Toh kalau kita sekarang harga emas 1.750 per gram. Antamnya 1.950. Kalau kita jual itu antam kalau belum dirobek kita jualnya dari harga 1.950 bukan 1.750. Bukan karena ada kenaikan 200 ribuan berarti Iron ntar jadi kena harganya 1.750-nya lagi. Bukan dari 1.950. Gitu. Kalau kebuang si 1.750 langsung. Makanya disimpan. Simpelnya nggak boleh dirobek. Nggak boleh dirobek. Iya gitu. Jadi gitu doang. Kalaupun rusak robek ya jadinya kayak emas dunia itu harganya 1.750.000 per gram. Udah gitu gampang. Sarannya lebih milih yang dikartuin, serti-i yang pakai aplikasi itu, atau ya logam mulia aja gitu. Simpelnya gimana? Untuk yang kalau orang yang mengerti emas, punya kenalan toko emas yang udah deket dan lain-lain kan dia nggak mungkin ditipu. Oke. Ya beli yang biasa aja nggak apa-apa. 1.750 dapat 1 gram. Tapi kalau mau aman ya 1.950 itu kalau nggak kenal siapa beli merek antam. Beli 1 gram juga, tapi sama-sama 1 gram tapi dapatnya lebih mahal loh. Lebih mahal. Iya tapi kalau antam ini sampai ke depan 50 tahun lagi, 100 tahun lagi ada terus, ya kan harganya ngambil dari yang 1.950 nggak apa-apa. Cuma yang ditakutkan kalau antam ini amit-amit tutup atau apa, harganya jadi mana? Balik ke 1.750 dong. Nah, boncos. Bungkusnya udah nggak laku gitu. Iya. Tapi kan ruginya paling cuma 10% itu. Dan kemungkinan antam tutup kan super kecil gitu. Daripada kamu beli yang 1.750 boncos kena palsu 0. Iya kan? Gue punya ide nih. Berarti beli antamnya sekalian dicek di pusat emas. Nggak bisa. Nggak harus bisa digunting. Lah kan ada alatnya. Harus digunting. Nggak bisa cemplungin aja. Nggak bisa. Plastik itu nggak bisa dicek, harus digunting, emasnya ditimbang. Saya baru upload hari ini, saya gunting, saya timbang 24 karat. Saya lihat postingannya. Coba kita nonton aja ya biar tahu edukasinya teman-teman ya. Iya. Nih karena audiens saya memang UMKM jadi harus pelan-pelan nggak apa-apa ya kok ya. Nah ini nih saya lihat nih. Nanti karena ada yang request, waduh gunting akhirnya. Guys 100 gram guys. Nah, siapa yang pernah megang 100 gram? Hah? Tuh. Udah dibuka 200 juta. Asal megang-megang aja udah. Itu gunting rugi 20 juta itu. Iya bener. Oke, nah ini keren banget alatnya. Keren, pusat emas. Set, oke. Tutup. Set, angkanya lihat deh. 24 karat. Langsung bos. Itu apa ya? Sensoriknya kali ya? Aduh gak tahu deh kalau itu. Timbangannya juga karena kalau dibungkus kan kita nggak tahu beratnya sebenarnya berapa sih isinya. Dan ini timbangannya ada di marketplace nggak? Ada 2 jutaan lah ya. 2 juta 3 juta yang akurat banget. Pas kan? Pas langsung. Tuh, Inong jangan pakai timbangan yang buat tepung yang ringkih banget tau gak sih? Yang putih ada hitamnya gitu. Itu bahaya tuh ngecek-ngecek begitu. Dan saya juga buka kalau orang perhiasan kepingin tahu dia asli atau palsu, takut dibohongin, datang ke pusat emas ini gratis, Bang Dery. Berarti saya tinggal pencet, bayar listrik paling berapa? Iya juga sih. Tapi alatnya kan mahal. Lu beli berapa? 400 jutaan. Cuman kan saya mau 100 orang ngecek sama 1 orang kan sama aja menurut saya. Iya sih. Saya kan bukan mau balik modal dari situ, dari jual emas. Jadi kalau orang ngetes kalau memang nggak ada orang, tes aja 100 kali juga nggak apa-apa, tinggal play. Dahsyat. Pusat emas emang. Oke. Tapi kalau kita ngomongin teknis si emasnya itu sendiri, ada yang ngomong bahwa kalau gua nabung atau investasi lah, ngakalin ketika mungkin nilai mata uang kita menurun apa segala macamnya,
itu lebih ke perhiasan atau logam mulia? Logam mulia. Kalau perhiasan tuh udah ada nilai yang kamu bayar untuk dipakai kan. Dipakai itu kamu bayar. Jadi misalnya perhiasan tuh jarang yang 24 karat, anggap 20 karat. 20 karat tuh berarti kan 83% emasnya. Oke. Jadi kandungan emasnya 83%, 17%-nya bukan emas. Itu kalau 20 karat. Oke. Tapi harganya ya 83% kali 1.750.000 itu emasnya gitu loh. Oke. Kalau 20 karat ya. Oke. Sekarang kalau perhiasan kita beli 20 karat. Berarti 83% kali 1.750. Enggak gitu. Ada biaya bikin perhiasannya. Pabriknya ada. Jadi kita belinya bukan 83% kali 1.750.000, tapi 83% kali 1.750.000 tambah biaya bikin emasnya. Nah, nanti pada saat dijual, mana yang kita jual harganya ini 83% kali 1.750-nya. Biaya ininya nggak hilang, ini nggak ada biaya bikinnya. Tuh, Bun lagi, bini gue masih ngeyel. Antara kalau cewek-cewek kan aku juga kan kamu suruh katanya banyakin emas. Ya udah. Jadi toko berjalan kan. Tapi tangannya kan bisa dipakai kalau perhiasan. Kalau antam kan nggak mungkin kita kalungin antam ini. Cuma nilainya hilang yang itunya. Sama lah kayak jam tangan misalnya. Naik juga, tapi ada biaya bikinnya yang kita hilang. Pasti gitu. Jadi better mana? Kalau investasi pure, better logam mulia. Tapi kalau investasi sambil dipakai, ya perhiasan. Jadi tetap Anda belain wanita juga ternyata ya? Ya kira-kira selisihnya gini Bang Dery. Hitungannya kalau perhiasan tuh nambah 10% lah. Jadi kalau kenaikan emas 10%, belum balik modal. Baru balik modal. Oke. Kalau kenaikan emas sudah 20%, untung udah 10%. Kalau kan kita ngomong jangka panjang. Oke. Nah, kalau logam mulia naik 10%, ya langsung untung 10%. Jadi ada gap di situnya aja. Lah orang zaman dulu kan banyak perhiasan, banyak mau gonta-ganti pakai itu kan ya ada biaya yang harus dibayar 10% pertama itu. Tapi zaman sekarang orang enggak. Makanya saya sekarang di Pusat Emas tuh bikin kampanye gini, perhiasanmu banyak banget tuh kamu jual tuker antam. Banyak rame. Jadi dia bawa perhiasan 100 biji gitu. Kita hitung satu-satu, duitnya nggak mau, dia maunya antam. Jadi udah beda sama dulu. Trusted sekali antam ya. Iya, orang daripada dia 100 biji taruh di berangkas di rumahnya dari zaman dulu dia nikah atau apa, nggak ada suratnya dan lain-lain kan. Udah mendingan saya tukar antam berapa biji, udah taruh di berangkas, saya lebih tenang gitu. Nggak perlu ini apa segala macem. Itu yang banyak terjadi. Dan bener ya katanya emas kalaupun misalnya hancur, ini bahasa kasarnya aja ya, gue nggak tahu nih. Coba mungkin lu bisa klarifikasi kok. Kayak misalnya hancur bisa dikumpulin jadi nilai. Tapi uang kertas pun misalnya fiat disobek-sobek pun juga udah nggak ada nilainya. Iya. Bukan maksud membentur-benturkan ya. Oke. Buat edukasi aja. Itu caranya penyimpanan ya. Kalau misalnya punya fiat gitu. Ini ngomongin penyimpanan dulu, taruh di berangkas misalnya. Kebakaran rumah. Hancur, gosong dalamnya udah nggak bisa dipakai kertasnya. Tuker ke BI kan nggak mungkin dan hilang. Kalau emas kebakaran cair nanti beku lagi. Nggak bisa hilang. Kecuali gempa bumi kali Mas, udah tanah. Itu pun juga masih ada nilainya sebenarnya ya. Cuma hilang aja. Dalam bawah nyarinya susah. Tapi kalau kebakar doang nanti nggak apa-apa. Emas kan memang dimurnikan dibakar nggak apa-apa. Jadi nyimpannya lebih aman itu kalau ngomongin itu. Tapi kalau ngomongin nilainya ya karena rata-rata kenaikan emas itu dalam jangka panjang tuh 11% ya per tahun kenaikannya. Dan orang itu ini tergantung ini Bang Dery. Setiap orang itu punya cara investment berbeda-beda. Ada yang agresif, ada yang super safe. Kalau super safe baru dia bisa tidur gitu loh. Kalau misalnya yang kita ngomong agresif misalnya Bitcoin. Hari ini bisa naik 10%, besok bisa turun 10%. Satu bulan bisa turun 30%, tapi satu bulan bisa naik 30%. Dia udah kerja setahun, 2 tahun dimasukin, satu bulan hilang 30%. Saya kerja 3 bulan itu dianggap kayak nggak digaji berarti. Dia mikir gitu kan. Nggak nyaman dia tidur jadi nggak nyaman, kerja jadi nggak fokus. Ya jangan masuk di Bitcoin gitu loh. Tapi kalau emas paling naiknya 1%, turun lagi 1%, 2%, 1%. Jadi kan itu kayak beda kayak aku satu hari nggak digaji gitu dong, nggak apa-apa gitu loh. Itu jadi calon mikirnya gitu sih. Tapi akhirnya jadinya kalau ke Bitcoin karena ngelihat dari ya satu kita nggak pungkirin ya bahwa atensi di mana-mana. Karena banyak konten kreator juga akhirnya tanda kutip ngegoreng. Terus yang kedua juga kan tapi nilainya drastis kok.
tadi gue ngecek 107.000. 107.000. Ya kan 107.000. Nanti tiba-tiba langsung kayak kemarin atau tiba-tiba halving 4 tahun. Yang begitu-begitulah. Iya. Anak-anak perkriptoan dan lain sebagainya ini. Ya kan itu kan yang signifikan sekali ketimbang emas paling 1%, 2% tadi yang seperti lo katakan. Itu kan akhirnya gimana ya cara menjadikan pola pikir bahwa kita sehat-sehat aja gitu loh. Jadi jangan akhirnya jadi sikut-sikutan gitu ya. Gue pengen tahu, biarkan teman-teman tinggal pilih kalau emas begini, silakan mitigasinya begini. Kalau Bitcoin begini, silakan lo mitigasinya seperti itu. Dengan gaya-gayanya masing-masing. Nah, ya itu tadi saya bilang Bang Dery, setiap orang itu punya cara investment berbeda-beda. Ada yang nekat banget, saya hilang 30% sehari nggak apa-apa, toh karena tujuan saya mau plus 30%. Iya. Tidur tetap enak, kesehatan tetap terjaga. Ya silakan gitu loh. Tapi ada orang yang turun 5% aja nggak tidur dia. Oh iya. Ada loh. Turunnya nggak ya. tidur. Waduh gila, aku kayak gini nggak gini terus kerja jadi nggak karu-karuan, hancur kehidupan kesehatan. Ya jangan beli itu gitu loh. Jadi setiap orang beda-beda. Kalau kita di banking itu pasti dicek tuh. Gaya investment kamu itu gimana? Oh ini aman. Oke, deposito aja kamu. Udah gitu. Iya. Gak ada yang salah juga, nggak apa-apa. Yang salah adalah memaksakan diri ngikut temen. Terus kita nggak bisa tidur, dia bisa tidur. Konyol. Itulah ada sebuah kisah di Indonesia, kisah nyata. Seorang suami istri. Suaminya pilih Bitcoin. Istrinya pilih emas. Oke. Begitu Bitcoin fluktuatif atau naik turun drastis, suaminya diledek-ledekin. Kan aku udah bilang. Jadi nggak bisa tidur tuh, stres. Iya. Begitu emasnya stabil, tuh kan lihat. Begitu emasnya turun, kata suaminya. Itu percekcokan itu sering terjadi. Jadi mindsetnya, silakan pilih teman-teman. Perdebatan itu bisa diminimalisir apa enggak gitu. Oh itu ada solusinya Bang. Solusi gimana? Soalnya cerita itu cerita keluarga saya. Gimana? Solusinya gini Bang Dery. Istri itu ada yang mau Bitcoin, ada yang mau emas kan Bang Dery ya kan. Kita sebagai suami pokoknya ikut istri aja udah. Jadi kesehatan kita aman, nggak dikatain. Oh iya benar. Tapi kalau istrinya salah, kita jangan ngatain dia. Oh iya. Udah gitu solusinya udah. Tuh, pokoknya cek deh tensi lu deh, coba lu cek darah deh abis itu. Cek. Pasti naik. Iya. Tapi memang kalau emas, jujur memang kami udah main dari lama gitu. Ya kan banyak instrumennya ya. Tapi kalau memang ngejaga stabilitas buat pengamanan ketika nilai fiat turun memang cakep banget emas. Apalagi kemarin kan sempat hampir 2 juta apa segala macam kan. Nah, itu menarik sih. Jadi teman-teman juga harus tahu juga, jangan sampai kayak berita-berita yang kayak begini nih. Tuh lihat, investasi berujung sengsara. Jangan ikutan beli emas kalau bokeh. Ya itu setuju. Apalagi orang ngutang untuk beli emas, lucu itu. Wah, sampai begitu ya? Iya. Hah? Sumpah lo, gue baru denger loh. Gimana ngutang buat beli emas? Lah kan ngutang buat biaya kebutuhan sehari-hari lah. Saking orang banyak bilang, mas naik, utang buat beli emas, kalau udah naik, gua jual ntar bayar utang. Konyol banget gitu loh. Lah emang lo tiap hari kagak makan, lo nungguin emasnya naik gimana sih? Ya, itu yang terjadi. Ada begitu ya? Ada yang gitu. Oke. Jadi menurut lu cerbinannya seperti apa kok? Nah ini nyampe di obrolan mengenai ekonomi ya. Dikit aja, nggak usah berat-berat gitu. Saat ini sebenarnya instrumennya, tapi gue mau lu jangan subjektif ya. Karena Anda punya pusat emas nih. Saya tahu mungkin banyak favorit ke tempat Anda, tapi tolong jangan subjektif ya. Jadi sebenarnya bukan satu-satunya, salah satu lah boleh. Untuk ngejaga dompet keluarga tetap sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Oke. Itu pilihannya memang benar-benar emas. Nggak ada cara lain. Gini Bang Dery. Nomor 1, investasi itu hanya untuk orang yang kelebihan duit. Itu dulu deh. Wah cakep nih. Ini asik nih narasinya nih. Banyak orang yang belum lebih duitnya buat hidup pas-pasan, tapi memaksakan untuk investasi. Itu yang salah. Itu yang pertama dulu. Oke. Yang kedua, sekarang udah masuk nih orang yang udah kelebihan duit, udah bisa menyisakan gajinya atau sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan. Diinvestasikan kemana? Kalau kategorinya uangnya masih kecil, belum banyak, investasi taruh di, boleh beli USD, taruh rupiah pun nggak apa-apa, taruh emas juga nggak apa-apa, taruh Bitcoin nggak apa-apa. Tapi semakin ini semakin besar uang yang kamu bisa simpan. Kalau dari saya sendiri nih, saya akan beli semuanya Bang Dery. Saya emas ada, Bitcoin ada, USD ada, Singapura dollar ada, semuanya saya ada. Bonds ada, FR ada, properti ada, semua instrumen saya ada. Kenapa?
Kalau USD turun, ada yang naik. Kalau Bitcoin turun, ada yang naik. Jadi satu turun, satu naik. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya tetap tidur enak. Gitu. Itu kalau yang kelebihan duit. Iya. Gimana caranya eskalasi dari yang duitnya pas-pasan, pengen jadi kelebihan duit? Bukan dari investasi yang jelas. Oh, dari kerja dong. Cash cow-nya, dia kerjanya yang difokuskan. Kalau kamu fokusnya di investasi kepingin naik 30%, 40%, 100%, akhirnya kamu nggak fokus di pekerjaan kamu. Kamu sebagai karyawan juga nggak ada promosi, kamu gitu-gitu aja mikirin investasi kamu. Sebagai pebisnis juga kamu nggak bisa naik terus karena mikirin investasimu yang nggak naik-naik. Atau habis naik terus turun lagi. Fokusnya itu di kerja, cash cow-nya untuk cari duit. Terus baru taruh di investasi. Investasi 10%, 20% setahun udah sangat-sangat bagus. Yang naik level itu dari kerjamu yang difokuskan gitu loh. Cakep. Dapat ya gue potongan TikTok nih. Bagus tuh motivasinya tuh. Catat teman-teman ya, jangan lu pinjol lagi lah buat investasi lagi. Nah, tapi gini, kita menyasar kepada audiens yang memang katanya kan lu bilang suruh kerja. Oke. Anggaplah kerja berapa ya? Rata-rata UMR aja kali kita pakai dong ya. Oke, 5 juta ya. 5 juta. Nah, ini gue demen banget ya. Ini karena grassroots-nya, akar rumputnya mayoritas ada di sini Niko. Kalau lu bisa bantu cakep banget nih. Oke. Tadi lu bilang suruh kerja. Oke, kerja. Tapi 5 juta nih dia. 5 juta ya. 5 juta penghasilan dari 5 juta untuk ke keluarga berapa sih biasanya? Biasanya mungkin kalau 50%-nya ya. Harusnya habis karena UMR kan, upah minimum provinsi udah dihitung untuk habis untuk mencukupi keluarga, tempat tinggal, makan, harusnya habis 5 juta. Oh gitu ya. Lupa soalnya saya nggak tahu beberapa tahun lalu tuh UMR. UMR masih 1,6 ya. Makasih loh ya. Indong ya. Cuman Pak Harto kali gua 1 juta UMR. Kayaknya gak segitu juga ya. Nah, 5 juta kalau udah habis gimana caranya buat jadi kaya? Gini, cara jadi kaya adalah kamu harus tahu kamu kerja di mana, terus kamu bisa naik pangkat itu kapan, atasanmu gimana caranya ngelewatin dia. Fokus kamu. Kerjamu itu gimana, kamu pelajarin caranya. Bukan 5 juta sampai mati dong. Ya. Jangan UMR sampai mati dong, pikirin. Oh, ternyata saya udah mentok di atas ini. Oke, ngobrol sama bosmu, kira-kira bisa dikembangkan gimana perusahaan ini. Dengan kamu yang belajar banyak itu di nonton Kasih Solusi ini. Amin, Masya Allah. Makasih loh. Seneng banget di endorse. Kan udah kan dia banyak belajar, terus ngobrol sama bosnya supaya perusahaannya jadi gede sehingga bosnya bisa membayar dia di atas UMP. Kira-kira kan gitu. Kalau bosnya masih nggak bisa, oke, dia waktunya bersiap-siap untuk mencari pengganti dirinya supaya dia pindah ke perusahaan lain yang dia bisa naik dong. Kalau udah naik 5 juta, 6 juta, 7 juta, naik pangkat dan seterusnya 10 juta, 15 juta, udah waktunya ini investasi gitu loh. Supaya nggak hilang gitu. Angka berapa tepatnya? Boleh kasih masukan nggak? Gampangnya di atas UMP lah ya. Karena UMP ini kan sudah dihitung habis kalau sudah berkeluarga. Iya. Habis untuk tempat tinggal, makan yang normal-normal aja itu habis. Jadi kalau di atas UMP sisanya sudah boleh untuk investasi gitu. Anggaplah dari 5 juta tadi kalau dia promosi, kalau dia pindah kantor, itu biasanya kalau tahap interview itu kan 5 juta nih, berapa ekspektasimu gitu kan? Itu biasanya 2 kali lipat ya? 10, enggak gitu ya? 30% naiknya biasanya. 30% ya? 30%. Berarti 8 juta? Ya, enggak dong, 6,5. 6,5. Iya, matematika gue gimana nih? 6,5. Berarti 1,5-nya buat invest? 1,5 boleh investasi. Investasi apaan kok? Itu beli emas. Enggak boleh. Balik lagi ya. Emang tujuannya pusat emas emang ujung-ujungnya. Tapi sebenarnya pusat emas ini nggak jualan emas loh Bang Dery. Tapi membeli emas saya itu. Iya dari mereka kan. Iya. Tapi kan tradingnya di situ. Nggak ada. Saya nggak jual. Saya beli tok. Beli tok. Terus habis itu? Udah saya simpan emasnya. Sekarang gitu. Sekarang gitu. Nah berarti kan kemarin nggak gitu. Nah boleh tahu nggak kenapa ada besok nggak gitu mungkin. Kalau kemarin gitu terus. Oh ini saya paham. Saya boleh tebak nggak? Boleh. Ini apakah subsidi strategi marketing? Enggak dong. Harga emas 1.750.000. Iya. Anggap saya kepingin beli emas di 1.700.000, bisa nggak? Nggak bisa dong. Masa ditawar mas? Iya. Ya udah buka usaha ini aja. Oh paham. Udah daripada saya beli emas 1.750, saya beli emas lebih murah dikit. Tapi bisa ngambil dari orang lain, saya investasi dengan harga emas lebih murah. Emang cindo lu ya. Gue ngerti lagi. Iya kan? Iya. Tapi daripada orang itu jual ke toko emas yang nggak punya mesin,
ditebak-tebak karatnya sama dia. 18 deh buat kamu. Satunya sebelah 16 deh, satunya 20 deh. Ini mesinku jelas 19 saya bayar 19, 20 saya bayar 20. Jadi orang win-win dong. Saya juga untung, beli emas lebih murah sedikit, dia juga untung sesuai. Berarti total emas yang ada di pusat emas sekarang berapa? Yang lu habis beli-beliin dari orang-orang? Ya belum banyak kan, baru 2 bulan buka. Paham. Ini karena fenomenal kemarin sempat rame. Enggak lah. Sekelas Andrew kan pasti kan lagi Emas akan rame. selalu rame sih, nggak mungkin nggak. Kan udah ribuan tahun ya. Iya, Nggak mungkin lah masa orang mendadak nggak ada emas. Iya, betul. Tapi kan komoditi ini bisa habis nggak emas? Wah lama banget, nggak tahu kapan. Kan teknologi untuk mengambil emas itu mahal kan. Dan ada yang bilang katanya belum lagi nanti di luar angkasa ya. Wah lebih mahal lagi tuh. Iya bener. Baca deh berita. Siapa yang ngomong ya? Elon Musk, siapa Bill Gates, atau siapa juga ikutan endorse narasi begituan lah pokoknya. Ya. Belum lagi nanti kenapa NASA tuh kita siapin begini nyampe sana. Karena cadangan emas yang ada di bumi, planet habis. bumi ya, udah habis. Meskipun itu nggak tahu ya, ratusan nggak tahu ribuan kapan. tahun gitu ya. Ya. Tapi nanti sisanya masih ada lagi di luar angkasa. Panjang banget ya. Iya kok, cek aja deh. Ada. Saya lupa statementnya Nggak siapa. apa-apa juga sih. Cuman kan teknologi untuk ngambil di mana Iya. itu lebih mahal lagi. Akhirnya Cost. harga emasnya kan naik gitu. Ya, jadi cost. Semakin mahal semakin naik Iya, gitu. iya. Oke lah, nampung 2 bulan ini berapa total? Berapa ya? Mungkin ada, nggak boleh disebar di sini. Emang iya? Iya. Kata siapa? Kompetitornya nanti tahu. Iya benar. Anda polos sekali ya. Iya. Tapi gini Bang Dery, harga emas tuh nggak mungkin bisa naik banget sampai kayak gimana. Karena mungkin Bang Dery pernah dengar ya, dari zaman Nabi dulu itu harga emas 1 ounce itu yang 4 gram itu sama dengan 1 kambing. Iya. Jadi kan nggak mungkin nanti naik ketinggian terus harga kambing turun, kan nggak mungkin. Ini udah dari zaman dulu loh. Jadi itu akan terus stabil dengan harga kambing gitu. Berarti ketahuan banget ya. Turun banget fiat ya. Iya. Dulu segitu aja bisa dapat kambing. Betul. Sekarang berarti kalau kambing anggaplah yang 5 juta aja. Ya, kita jangan yang ngomong yang etawa yang 8 juta ke atas ya. 5 juta berarti butuh berapa gram? 2,5. Iya. Ya kan itu juga kayaknya agak sulit tuh yang 5 juta yang mesti yang kondisi bagus ya buat kan Idul Adha. 4 gram lah hitungan, 1,7, 3,4, 6,5 juta berarti. Ya iya segitu Ya, memang. Ya itu dari dulu tuh 1 ounce itu dari dulu harga kambing segitu katanya. Iya betul. Jadi kalau emas nanti kenaikan sampai harganya sekarang 1,50 sampai naik 2,5 juta, itu melebihi harga kambing. Ya stop dulu, jangan beli sampai tunggu harga kambing naik. Kita udah ada ukurannya, jadi nggak sembarangan gitu. Ini udah terbukti historikal. Cek deh. Ada yang bilang katanya emas potensi ke 4 juta. Gua nggak tahu ya. Lu sempat denger nggak? Iya, orang kan gini, semakin dia ngeramal seperti dukun semakin keren, semakin dia viral. Tujuannya kan dia mau cari viral. Iya sih. Iya, cuma Kalau aku bilang nanti emas kayaknya bakal turun ke 1 juta, viral juga. Viral juga ya. Iya, pokoknya jadi dukun viral. Enak bener hidup lu ya. Suka oknum-oknum ini suka bohongin orang. Iya, gitu. Nah, ini nih, emas semakin langka, harga melambung, perak pun ikut naik. Dan oh iya bener, perak juga lagi rame nih. Iya, karena orang mungkin mikirnya emas kenaik terlalu tinggi, orang nggak mau beli perak gitu. Tapi nggak naik-naik juga sampai sekarang. Iya bener, gorengan-gorengan juga ya. Tapi sebenarnya kalau hitungan matematika lu aja Niko, bisa nggak ke 4 juta? Kita nggak ngomong viral-viral, pom-pom, gorengan, kita nggak lagi bahas itunya. Bisa nggak? Bisa, tapi Oh, iya? waktu dong, pasti dong. Yuk, sekarang kambing 6,5 juta, bisa nggak jadi 13 juta? Oh iya bisa. Dia tunggu waktu kan. Berarti musuhnya inflasi. Iya pasti udah. Oke. Satu-satunya cara kalau emas turun itu, bukan turun ya, ya udah kalah lah. Itu adalah, Belum pernah terjadi ya secara jangka panjang ya. misal dolar turun, rupiah membaik, bisa nggak? Bisa. Jadi 500.000 lagi. Zaman emak kita dulu berapa sih? Nggak mungkin sejauh itu. Hah? Nggak mungkin sejauh itu. Emas tuh nggak mungkin sejauh itu. Mau dibandingin, mau dolar hancur apa, nggak mungkin sejauh itu lah. Emas tuh relatif aman gitu loh. Kalau turunnya dikit, kalau naiknya juga dikit. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa balik lagi. Udah. Apapun caranya, mau dolar jadi kayak zaman Pak Harto dulu 2.000, 3.000, 4.000 rupiah. Secara historikal nggak bisa gitu loh. Jadi selama emas ada sampai sekarang tuh tidak pernah terjadi. Kalau ke depan terjadi, ya berarti memecahkan rekor ribuan tahun ini gitu loh. Kita kan kalau mau investasi sesuatu akan lihat ini sudah berapa tahun gitu loh. Yeah. Semakin lama semakin kita berasa aman gitu. Oh. Sekarang kalau aku tanya deh,
harga tanah di sini Jalan Panjang nih kan 20-30 juta. Ya per meter. Bisa nggak jadi 500.000 per meter? Ya enggak ya harusnya. Secara historikal enggak kan? Enggak ya, masa Tapi turun? ke depan nggak tahu kita gitu. Oh iya. Kerusuhan apa segala lain. Itu kan secara kita lihatnya secara historikal Ya. naik terus gitu. Jadi kira-kira gitulah jawabnya. Oh, I see. Tapi lu pribadi investasi Campur saya. apapun. Saya benar-benar orang yang low risk investment. Apa aja sih investasinya seorang Koko Andrew ini? Properti, Hmm. emas, Bitcoin, FR Indonesia, Indon, bonds luar negeri, deposito USD, deposito Singapura dolar, deposito rupiah, lengkap. Semua investasi yang low risk saya ada. Sampai high risk pun ada tapi kecil. Contohnya? Bitcoin kan. Oh. Sekarang orang bilang deh, Bitcoin itu sampai Amerika aja beli, mana beli semuanya beli. Masa salah? Fund manager yang gede banget beli. Masa bilang Bitcoin itu salah? Dia belinya berapa? Ya triliunan. Enggak, berapa persen? Berapa persen? 1% nggak nyampe loh. Hmm. Anggap misalnya kita ngomongin Danantara deh, 4.000 triliun gitu disuruh beli Bitcoin. Kalau dia bisa beli 40T itu 1% udah gede banget. Berarti kalau dibeli 4T aja udah gila, 0,1%. Artinya kalau semua orang belinya di bawah 1%, berarti dia menganggap Bitcoin itu sebagai high risk investment. Yang pokoknya ada aja asal kecil gitu loh. Jadi Bang Dery kapan beli? Ya. Tapi justru saya lebih penasaran isi exchange Anda tuh berapa Bitcoin? Lah kan yang paling high risk. Jadi boleh dong kalau yang lainnya yang main investment Anda mah nggak usah dikeluarin lah. Coba kalau itu Nggak bisa. Boleh tahu nggak? Boleh tahu. Ayo udah gini. Lu main Bitcoin juga? Main. Itu emas digital. Jadi ada isu nggak sama emas batangan, emas fisik sama emas digital? Tapi gini deh, setuju nggak kalau Bitcoin itu emas digital? Seperti emas digital, bukan emas digital dia. Cara naik turunnya seperti emas gitu loh maksudnya ya. Ya makanya enggak, pertanyaannya justru setuju nggak emas digital? Itu aja dulu. Hanya itu pertanyaannya. Nggak setuju. Saya jelasin kenapanya. Kalau Bitcoin itu zero sum. Zero sum itu berarti kalau kamu mau untung harus ada orang yang rugi. Oke. Itu udah pasti. Jadi kalau nggak ada orang yang rugi nggak bisa untung. Itu Bitcoin. Kalau emas beda nih. Karena perusahaan-perusahaan masih pakai emas. Misalnya perusahaan jam tangan, perusahaan perhiasan, dia akan beli emas untuk dijual lagi dengan nilai tambah. Jadi bukan zero sum. Itu sama-sama untung nanti ke depan bisa. Sama-sama rugi, sama-sama untung. Sama-sama untung bisa karena emasnya naik terus. Rugi? Kok sama-sama rugi? Iya, maksudnya sama-sama rugi? Bisa nggak? Nggak bisa sama-sama rugi. Yang ada sama-sama untung karena perusahaan-perusahaan besar lainnya itu masih beli emas untuk kepentingan perusahaannya dia gitu loh. Kayak saham misalnya, saham apalah. Dia itu jual sahamnya untuk memperbesar perusahaannya, terus perusahaannya menjadi lebih bagus. Terus harga sahamnya naik gitu, sama-sama untung masih bisa gitu loh. Kalau Bitcoin ini nggak bisa. Harus orang yang ada yang beli terus rugi, maka ada yang untung gitu loh. Karena tidak dipakai buat apa-apa. Nggak bisa. Itu namanya zero sum. Nggak bisa dipakai buat apa-apa. Iya sih, setuju sih. Meskipun dicairin jadi uang kertas juga. Dicairin itu kan harus ada orang yang jual dan ada orang yang beli nih. Game-nya memang begitu. Iya harus kan. Nah, semakin banyak orang yang mau beli dibandingkan orang jual, maka naik gitu kan. Tapi pada saat ada orang satu yang jual dan dia bilang untung, berarti ada orang yang rugi gitu loh. Itu Bitcoin. Berarti lu sama-sama di Holy Wings debat juga kali ya sama Timothy Ronald ya? Enggak, kalau Timothy Ronald itu kalau menurut saya itu dia kan 99% tuh di kripto kan. All in dia? All in kan dia. Iya. Belum berkeluarga Bang Dery. Nah, dia nggak ada pikiran apa-apa. Coba ingat-ingat sebelum kita berkeluarga. Itu bener-bener kayak ayo gas, mau habis ya nggak apa-apa gitu ya kan. Udah, ulang lagi dari nol. Kalau kita jangan sampai habis deh. Nggak usah untung banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah untung deh, yang penting nggak habis. Kita kan gitu. Semakin umur semakin gitu lah. Jadi emang beda, nggak bisa didebatin juga sama Timothy gitu loh. Beda umur, beda pandangan. Saya itu tujuan akhir saya itu adalah financial stability. Yang penting financial stabil aja. Jangan sampai habis. Nggak perlu sampai besar dalam waktu yang cepat. Tapi jangan sampai habis tidaknya.
Tapi kalau Timothy kan wealth, yang saya harus secepat mungkin dapat wealth segede mungkin gitu loh. Jadi apa yang dia resikokan itu setimpal dengan apa yang akan dia dapat. Kalau kita kan nggak mau resiko gede-gede gitu, 1 bulan bisa turun 30%, nggak mau, udah nggak mau masuk di situ-situ, masuk ya paling 1% aja udah. Jadi beda pandangan yang tadi saya bilang lagi, gaya investment orang beda-beda. Ada yang salah nggak? Enggak. Timothy nggak apa-apa kok, bisa tidur kok dia. Satu hari itu loh hilang 200 miliar, 100 miliar dia. Satu hari bangun tidur hilang 100 miliar. Nanti malam dia tidur lagi santai. Jadi nggak ada yang salah dengan dia gitu. Kalau kita, waduh, dipanggil podcast, malas, besok aja lah. Gak bisa hilang 100 miliar gitu loh. Udah, nanti aja lah, gak bisa lagi, bilang aja lagi sakit atau lagi ada masalah, gak bisa. Hilang 100 M gitu loh. Terus pada saat plus 100 M, waduh, semangat banget kayak orang paling gila banget gitu kan. Jadi roller coaster banget kalau kita, jadi gak pantas, gak cocok gitu loh. Tapi kenapa lu ada Bitcoin? Kan 1%. 1%. Berapa nilainya? Enggak, bukan. Kan dikali 100 nanti jadinya. Ini bukan masalahnya gue pengen tahu lebih dalam, pengen ngorek-ngorek. Enggak, pengen tahu. Seseorang yang punya mindset investment yang bedakan antara low risk sama high risk. Kan mindset itu kan begitu kan? Mau ngambil yang kalau bisa yang resikonya rendah gitu ya. Nah akhirnya tetap ada tapi bermain yang resiko tinggi. Meskipun mindsetnya di resiko rendah gitu ya. Nah itu boleh tahu nggak berapa jumlah atau nilai investmentnya? Dengan di game yang tadi. Enggak, misalnya nilainya berapa rupiah lu masukin ke Bitcoin? Kan nggak penting berapa rupiahnya. Yang penting adalah berapa persen dari jumlah aset kamu gitu loh. Berarti 1%. 1-5 lah ya. 1-5% dari total aset. Kan tergantung dari kenaikan Bitcoin langsung berubah tuh. Kan gerak terus dia. Iya. Ya kan? Jadi dari total aset segitu. Itu saya rasa menurut saya udah maksimal yang saya berani. Dan ini udah uang keuntungannya aja saya, Bang Dery. Jadi waktu saya ketemu Timothy, waktu Bitcoin 27.000, saya masuk langsung. Terus pada saat 69.000, saya keluar pokoknya. Untungnya itu saya masukin sampai sekarang nggak saya ambil. Jadi bodo amat mau naik mau turun. Ini cerdas nih. Doang. Ini cerdas. Gitu. Jadi udah BEP tanda kutip udah ya? Udah BEP, udah saya tarik juga BEP-nya. Jadi sekarang mau naik mau turun bodo amat dah. Nah, jawaban ini yang gue butuhin. Berarti dari 27.000, ini ngomong dolar kan? Dolar. Ya, 27.000 sekarang 107.000. Berarti 27.000 berapa Inong? Harga Bitcoin ini waktu itu 16.000. Enggak, waktu itu $27.000. $16.000. $27.000 kali ya kali 16.000 aja. Ya. Berapa tuh Inong? Kali anggaplah 16.500 ya? Ya. Saat itu ya. Kita biar tahu nih teman-teman. Jadi belajar cara exitnya gimana. Bagi yang kubunya sebenarnya gue pengen gamenya seru nih Bitcoin nih, tapi saya itu kan gini, jumlah portfolio saya secara 100% ada Bitcoin 1-5%, tapi dalam portfolio saya ini masih tergolong aman karena Bitcoinnya cuma segini. Tapi kalau Bitcoinnya saya naikin jadi 40% dan lainnya 60% akan tergolong menjadi resiko medium gitu. Kalau Bitcoin naikin jadi resiko tinggi. Saya nggak mau, saya akan terus menjaga wealth saya di resiko rendah terus. Itu goal saya. Bahkan saya masukin ChatGPT. Uang saya deposito segini, ini segini saya kasih tahu. Saya mau seaman mungkin. Oke, kamu rubah saham Indonesiamu kebanyakan kamu pindahin ke sini. Dia kasih tahu. Kebanyakan turunin 10% pindahin ke sini. Bitcoin jangan nambah lagi, udah cukup itu. Kamu naikin di sini. Kalau ada uang masuk lebih disuruh masuk mana. Udah sampai saya segitunya ngobrol sama ChatGPT. Ini baru orang cerdas. Pakai ChatGPT gue jadi kepikiran ya buat ngitung aset. Suruh save dia. Portfolio saya ini semuanya suruh save dia. Tuh. Keren tuh. Jadi di buku Psychology of Money itu ada tukang kebun yang dia mati nggak tahu umur 70-80. Dia meninggalkan harta itu ratusan miliar atau triliunan. Dibandingkan dia punya temen yang udah karyawan, udah gajinya gede banget. Waktu dia mati nggak meninggalkan apa-apa. Apa yang membedakan dua orang ini? Tukang kebun ini selalu menyisihkan gajinya untuk investasi. Kalau di Amerika di saham waktu itu. Jadi selama 60 tahun compounding terus. Itu artinya kan dia bisa menahan diri untuk nggak belanja sepatu dan lain-lain. Itu beli terus. Ada temen datang, utang dong kan tabungan banyak. Enggak, berani nolak. Kalau di sini kan enggak. Utang ngasih, gua ada kok. Nggak dibayar. Ya udah, stres. Itu yang membedakan itu adalah perilakunya kan. Satunya gajinya gede banget tapi perilakunya, gaya hidupnya, cara investmentnya beda. Pada saat mati satunya ratusan miliar, satunya nol. Waduh.
Jadi jelas pentingnya itu, dari melek perilaku. investasi ya. Mm-mm. Perilakunya harus sudah jelas. Mm-mm. Cerita gue tadi pagi tuh ada yang minta utang nih. Live. Nggak ngasih nggak enak gitu ya. Iya. Aduh, tapi emang harus bisa nahan tuh ya. Nggak, kuncinya kalau orang utang kita nggak mau ngasih itu, salah. Kalau orang utang kita nggak mau ngutangin itu, kuncinya itu ngasih kita. 10%-nya tapi. Jadi nggak enak. Nggak, tapi 10%-nya. Maksudnya gimana? Orang mau utang 3 juta. Hah? Kalau kita bilang nggak punya duit 3 juta, nggak percaya orang. Oh, iya. Oke, aku nggak mau ngutangin kamu 3 juta, kamu tak kasih 300.000. Ada duit balikin, nggak ada duit nggak apa-apa buat kamu. Oh, jadi kan kita nggak diomongin orang, parah banget sih Bang Dery 3 juta aja nggak mau. Tapi kan, 300.000 dikasih gua. Gila banget Bang Dery nih. Kita cuma keluar dikit. Iya kan, temenan tetap jalan. Oh, daripada 3 juta hilang. Iya. Dan pasti hilang loh biasanya loh. Gitu. Iya. Kita kalau ngasih 300.000 kan masa dia mau ngomongin Bang Dery parah banget. Kan udah mau dikasih. Gila baik banget nih orang. Balikin boleh, nggak dibalikin boleh. Dikasih. Iya juga ya. Meskipun dia kebutuhannya cuma meskipun 3 dia juta. kebutuhannya 3 juta. Gak apa-apa, 300.000 tetap seneng dia. Coba tanya yang orang butuh 3 juta, dikasih 300.000 gimana? Dikasih. Iya, Gila bener. gak dikasih. Iya bener. Terus kalau udah dikasih 300.000, dia boleh balikin kapanpun. Lain kali kan gak mungkin minjem lagi. 300.000-nya kan belum balik. Iya bener. Pantesan umur sekarang berapa kok? Maaf. 39. 39 mindsetnya tuh keuangan tuh udah secanggih ini ya. Iya bener juga Togut. Telat lu ngasih taunya. Dari dulu 3 juta kasih terus Iya ya. nih. Ini lu baca chatnya kalau nggak percaya. 30 juta dong. Ya cakep lah, bagus nih ilmunya nih. 10% dari Yang dia mau minjem. yang dia mau minjem. Terus kita bilangnya ngasih. Boleh Udah dah, dibalikin, buat lu boleh aja enggak. deh. Iya rata-rata. Jangan gitu doang, kalau buat lu Oh, nanti pinjem iya. lagi nanti dia. Iya. Lu boleh balikin kapanpun. Nggak balikin pun nggak apa-apa. Gitu kuncinya. Jadi kalaupun balik ya alhamdulillah dapat. Ya. Kalau enggak kita Nggak, cuma tujuannya kita kan supaya nggak ada yang kedua. Supaya Dia nggak datang hilang. lagi mau pinjam Betul. lagi. Kan yang kemarin belum. bener. Anyway, tapi di umur sekarang nih kok, kan banyak yang bilang bahwa lu sebelum 40 tahun bisa kayak begini. Lu paling kaya dari orang tua. Nah, jujur ya, apakah termasuk yang pewaris atau perintis? Nah, ini lagi rame bahasa Gen Z nih. Iya. Daripada dikatain terus bilang pewaris aja. Jujur juga ternyata. Skakmat, nggak bisa kalian ngomong paling orang tuanya kaya. Iya, gitu aja. Beres kamu. Beres, ya. Mati nggak kamu? Gila, baru kali ini orang, gue masa sebut narasumbernya. Ada narasumbernya gue tau dia pewaris, tapi jawabannya tuh muter-muter dulu tuh. Semua pura-pura miskin. Enggak. Saya miskin pura-pura kaya juga nggak apa-apa. Iya. Ya nggak miskin, ya nggak kaya lah dulu. Kan pewarisnya berarti kaya dong. Industrinya apa orang tua? Dibandingkan dengan jual beli mobil dulu, jual beli mobil di perumahan gitu lah. Jadi nggak punya showroom juga. Tapi kan kalau nyekolahin saya bisa, nguliahin saya juga bisa. Kan banyak orang yang nggak sampai dikuliahin aja nggak punya duit. Bisa, orang tua saya kuliahin saya bisa. Gitu lah. Tapi kalau sampai kaya punya ya mobil CR-V lah, udah mentok gitu udah. Oke lah. Ya. 1 mobil. Iya buat saya CR-V waktu itu. Oh. Saya dikasih CR-V. Ya. Mewarisi CR-V dari Berarti umur 20-an. Dari umur 20-an. Modal pertama buat investasi. Utang dulu. Bukan dari orang tua. Kan kalau pewaris dari orang tua dimodalin. CR-V itu nggak dijual dong, dipakai. Enggak buat modal usahanya. Enggak, ngutang. Oh, Modal ngutang usahanya tapi sama orang tua. Enggak, sama temennya orang tua. Dipercaya. Oh. Dipercaya. Apa waktu itu bisnis pertama? Gadai. Oh Finance, ya. Itu tahun 2006. Pusat Gadai itu ya? Pusat Gadai Indonesia dari awal itu. Dari awal banget langsung tuh. Awal banget. Foundernya berapa orang? Saya sendirian. Oh nggak berpartner? Enggak. Oh makanya utang ya? Iya. Ini menarik nih kok, dikit deh. Apapun industrinya lah, kita lagi bahas mengenai si sistemnya atau mekanismenya. Kegalauan mereka tuh, duit investasi kan kalau bahasa simpelnya adalah dijadikan fix atau dijadikan variabel. Ya. Mungkin gitu aja kali ya. Kalau fix mungkin ya utang dan lain sebagainya. Udahlah gue fix nih, gue pinjam nanti gue balikin deh. Oke. Gue pinjam istilah cost dulu kali ya. Kan fix cost, variable cost gitu ya. Oke. Ada juga yang mungkin daripada gue nggak bisa bayar, gue takut Kasih saham. kasih saham. Nah sebenarnya yang sehat gimana sih? Yang sehat gini. Kalau kamu kasih saham ke orang ini, jatuhnya kawin kamu. Iya. Sampai perusahaanmu nanti 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kamu sama orang ini terus. Iya. Belum tentu cocok. Oh iya. Kalau kamu tadi utang, udah selesai bayar kan beres.
Ya kan? Oke. Tapi biasanya orang yang ngasih saham itu orang yang takut nggak jelas ini perusahaanku masih nggak jelas kasih saham aja resiko bareng-bareng gitu. Atau orangnya nggak mau ngutangin maunya saham gitu kan. Nah itu yang harus dipikirin adalah ini partner kamu ini kawin. Lebih parah dari kawin nih partneran ini. Lebih parah dari kawin. Iya. Mau gimana pun juga sampai nanti kamu punya anak terus ini PT-nya ada terus. Jadi harus pikirin dulu kamu mau nggak partneran sama dia lama itu. Oke. Gitu. Terus kalaupun misalnya nggak pengen partneran lama utang, gimana cara ada semacam garansi meskipun hal yang goib kita nggak tahu ya ke depannya ya. Tapi kan balikin kalau akadnya utang. Dibalikin dong. Lah kalau bisnisnya bangkrut? Makanya itu pada saat mau mulai bisnis itu yang yakin bukan cuma kita yang ngutang, tapi kita juga harus bisa meyakinkan yang ngutangin. Uangnya ini dipakai buat apa? Dan yang ngutangin ya. Yang ngutangin. Kalau kamu sudah yakin akan bisnisnya dia, ya nagihnya jangan kenceng-kenceng dong. Kan kamu waktu itu udah ngutangin, kamu yakin dibalikin. Ternyata dia nggak bisa balikin. Giliran kamu yakin kamu iya minjemin. Ntar giliran dia nggak jalan, kamu nyalain yang nggak jalan. Kamu juga salah, kamu ambil keputusan juga kok. Bagus nih, angle-nya jarang-jarang nih. Tapi logis ya? Iya logis. Ini jarang loh. Biasanya memihak pada kan kasihan dia, bantulah dia orang susah. Lu nggak pernah ngerasain sih ketika lu susah. Tapi bagus nih. Baru kali ini yang ditampol yang ngutangin gitu ya. Berasa jadinya juga ya. Dari awal dia udah yakin nih. Kalau memang dari awal lu kayaknya misalnya dirasa-rasa bahwa nagih lu serampangan, kata-kata kotor, buka-buka aib apa segala macamnya, yang ngapain lu kasih saat itu? Karena pada saat lu ngasih itu pasti ada sesuatu di baliknya. Mungkin kamu nanti dikasih kue tar kayak, dikasih apa, harapannya nggak tahu apa, dikasih duit lebih kayak, dikasih apa ke depannya, diajak bisnis di tempat lain atau mau cari networking dia kayak gitu kan pasti ada tuh waktu ngutangin. Tapi kan kamu ada di pikiran kamu ini mungkin bisa kemungkinan bayarnya berapa, kemungkinan tidak bayarnya berapa, itu pasti ada di otak kamu. Dan kalau terjadi yang kedua tidak dibayar, ya udah itu udah ada di otak kamu di depan gitu loh. Oke. Ya kan? Meskipun hak dia juga kalau mau nagih ya. Iya. Ya nice try aja kan, nyoba nagih semaksimal mungkin, tapi nggak perlu teriak-teriak dong. Toh kamu juga ada salah kok waktu ngutangin. Wih, cakep. Bener-bener. Iya. Jadi nggak heran nih. Contoh tadi Bang Dery tadi pagi misalnya. Iya. Bang Dery tadi ngutangin orang transfer tuh ya. Iya. Pada saat Bang Dery nggak dibayar, nggak boleh marah. Kenapa? Karena pada saat Bang Dery tadi ngutangin transfer itu ada kepuasan tersendiri. Aku nggak dikucilkan, nggak dikatain. Aku punya duit tapi nggak. Ya udah dapat manfaatnya. Jadi pada saat dia nggak bayar kan udah dapat manfaatnya. Kecuali Bang Dery udah nolak, nggak mau gua ngutangin lu, kan nggak enak perasaan kita. Ya udah, kalau udah nggak enak perasaan, tapi kan uangnya kita nggak hilang. Iya. Jadi kan imbang gitu loh. Kan kalau udah enak pada saat gak enak ya udah kan udah enak gitu. Sama-sama ada benefit ya. Iya, kalau dari awal udah nggak enak ya duitmu nggak hilang tapi perasaanmu nggak enak gitu loh. Iya. Pilih dong. Asik nih. Iya juga ya. Cuma masalahnya yang kemarin-kemarin juga belum dibayar juga gitu loh. Tapi kan udah happy waktu transfer. Oh iya. Berasa superior dong di atas dia. Tapi pemikiran ini salah nggak? Gue pengen belajar juga sih sebenarnya sih. Kan Anda kan lebih senior, lebih pengalaman, lebih kakak kelas dibanding saya umurnya gitu ya. Kalau ada satu tujuan bahwa kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia ntar lebih sukses dibanding gue. Jujur ya. Pegangan gue tuh saat ini gue mau ngutangin orang, gue nggak ngerasa disclaimer ya, nggak ngerasa paling keren, nggak ngerasa paling kaya, nggak. Tapi banyak banget memang yang gue utang-utangin dan banyak juga nilainya yang mayoritas yang persentannya di atas 51% yang nggak balik. Kita ngomong itu dulu, kita jujur-jujuran aja nih. Artinya mayoritas yang nggak balik, minoritas yang balik. Nah, sudahlah. Cuma mindsetku cuma satu kok, yaitu yang nggak tahu cerita lah, nggak tahu pengalaman dari orang lah, apa segala macam. Kita nggak akan pernah tahu bahwa siapa tahu di kemudian hari kita ditolong sama dia orang. Gue mindsetnya gitu aja. Mungkin dia nantinya lebih sukses ini, sukses itu, meskipun perihal duniawi ya, sukses ini apa segala macamnya gitu kan. Ya udahlah. Ya meskipun agak kedek. Itu ada namanya. Apa tuh? Investasi. Investasi dari investasi kan sisi kasih uang. Kalau dia jadi nanti baliknya lebih. Kalau nggak jadi investasinya bodong. Berarti gue dikategorikan investor juga gue ya. Iya. Bener ya. Meskipun ngenes ya. Tapi kalau dia jadi kan balik investasinya. Iya. Meskipun gue nggak ada pamrih ya. Mesti kayak ngerasa gimana. Tapi ya sudahlah, kita nggak pernah tahu. Cuma nggak berani nagih aja kan. Takut dia jadi gitu kan kapan-kapan.
Bisa jadi ya, bisa jadi. Gitu. Atau kadang lebih galak juga kan kadang ya. Iya, jadi main aman aja kan. Ya udah kita. main aman. Cuma gue juga pilih-pilih. Gue juga nggak tahu ya. Strategi tadi gue jujur gue baru tahu saat ini. Tapi memang gue pilih-pilihnya nilainya juga yang nggak besar-besar amat. Menurut lo ya mendingan begitu ya? Iya. Mendingan gitulah, udah. Iya oke lah tembus jutaan. Tapi maksudnya bukan yang jutaan yang parah gitu loh. Atau pura-pura kiri juga enak ya, nggak ada yang ngutang ya. Gimana caranya? Nggak bisa ya. Gimana? Apalagi Bang Dery sama saya. Berapa duitmu? Katanya banyak. Makin banyak ngutang Bang Dery. Ini nih anak-anak konten kadang nih. Pak, ada keuntungan gini Pak. Gimana Pak buat anak-anak? Boleh ayo. Ya udah Pak. Tapi dikontenin buat motivasi. Ya udah ayo. Masuk chat baru lagi leads. Leadsnya kalau klien masih mending. Ini leads lagi bro. Ada nggak? 2 juta bro. Akan jadi kayak gitu. Iya tadi pagi dia ngutangin orang. Jadi kayaknya duitnya masih banyak buat ngutangin. Nggak gitu. Nggak gitu. Komen Nggak yang perlu gitu. duit. Ya, Nggak gitu. Kalau 2 juta komen sini. Nggak gitu. Di call to action lagi sama dia. Nggak ada. Mendingan kalau lu punya uang, lu punya emas, jual di pusat gadai. Nah, gitu pusat emas, dong. pusat emas. Pusat Pusat emas. emas. Ya, maaf, pusat emas gitu. Keren dong. Sampai-sampai kan banyak banget dipercaya sama mereka-mereka semua. Dan bahkan berita di mana-mana, apakah gara-gara pusat emas atau gara-gara yang bisnis yang lainnya, ada datanya saya pegang. Ngasilin 60 miliar dalam waktu 4 bulan. Wah, salah orang. Ada datanya. 4 Cari bulan. coba. Ayo, Kita kan nggak ada. riset. Nggak ada Bang Dery. Ya kan bener gak Inong? Kalau saya 4 Inong, bulan. Inong, ini pertaruhkan nama saya nih, Salah, Inong. salah, Jangan nggak pakai mungkin. info-info yang tadi Nggak kalau boleh belum di-cut ya. di-riset. Kalau salah nggak boleh di-cut ya ini. Jangan dong. Putar ya. Ngapain tadi munculin di layar? Di layar. Pak pancing Pak, ini ada datanya 60 miliar 4 bulan Pak. Nggak, salah tetap nggak boleh di-cut. Puter terus ini pokoknya. Ada tuh. Gila gue deg-degan nih gue. Bisa jadi media yang kurang informan nih gue nih. Saya suka loh podcast ini, saya nggak dikasih tahu pertanyaannya apa, bahasa Yeah. apa. Langsung masuk aja. Wah seneng enak. Terima kasih. Kita nggak pernah briefing. Memang kita nggak pernah briefing. Ya maksudnya briefing itu brainstorm. Biasanya kan tapi ada pertanyaan nih. Sebenarnya gini, saya penganut element of surprise. Anak radio tuh enak. begitu. Oh. Ya, siapa ya podcaster sekarang siapa sih? Yang radio ya, basic radio tuh kan Gofar Hilman di PWK ya, Gofar ya. Iya kan dan kawan-kawan radio lah biasanya pada tahu Kemal Palevi, macam-macam lah. Maaf ya nggak saya sebutin satu persatu, mungkin saya lupa gitu ya. Vincent Desta juga mungkin salah satunya karena beliau kan penyiar radio. Itu penyiar radio tuh sangat menggilai sama element of surprise. Makanya kan waktu zaman Ekspresinya, cara Yes. jawabnya, timing dia Yeah. jawabnya ketahuan semua, bohong Betul, atau enggaknya. betul. Karena di radio itu ada yang namanya theater of mind. Jadi gimana caranya lu bisa bikin orang happy, ketawa pada saat dia tanpa melihat muka kita. PR-nya di situ. Nah, kalau dalam juga ya belajarnya. iya, broadcasting itu 20 tahun lah di dunia itu ya jadi penyiar. Nah, jadi kalau visual, host, presenter, pelawak gitu kan, dia kan tinggal acting meskipun lawakannya udah tahu, Ya. lampunya ngatiin nih, jebret. Ya. Ulang lagi Pak, boleh nggak Pak tadi? Ya, lawakannya udah nggak seger lagi. Tapi bisa dimainin, tapi dia bisa acting. Iya. Kalau radio kan acting kayak gimana pun susah kan. Suara doang. Ya. Suara doang, jadi lawannya berat. Wah. Itu makanya biar dapat wah dar gitu. Ilmu tinggi. Termasuk yang sekarang nih. Termasuk yang sekarang deg-degan gue nih. Nggak ada. Salah kan? Tuh kan. Ayo lu. Ya Allah nggak di-cut lagi. Ternyata kasih solusi begini-begini aja. Tapi bener, sepakat gue nggak akan gue cutin, seru nih buat pengalaman nih. Kamu dapat dari mana datanya? Salah itu Pak, mukanya mirip Produser Pak. saya. Nggak scroll ke bawah. Ini mukanya bener. Ada yang di bawah. Mukanya mirip. Orang lain Iya, 60 miliar 4 bulan. Andre Hakim. Oh, Andri Hakim. Maaf ya kok. Beda. Bawa. Andrew Andre memang mirip-mirip sih. Andri Hakim benar. Andre Hakim 60 miliar 4 bulan. Lebih kayaknya kalau dia. Mana lu bongkar. Dia disamperin orang pajak. Nih ya, dia ngomong. Udah bagus gue tahan di situ. Dilebihin. Andri ntar kesini ya. Klarifikasi. Ini podcast terpercaya memang. Banyak mana-mana jadinya. Panggilan buat para panggilan Hakim. kepada buat Andre Hakim. Iya. Anda klarifikasi di sini. Sama Enak. bawa itu portofolio 60 miliar. Buka-buka di sini ya. Ya anyway lah. Tapi maksudnya dengan kayak kondisi kayak sekarang berarti apalagi gamenya ke depannya? Ya mau tadi 60 miliar lah, mau tadi 70 miliar lah, mau berapapun itu bentuknya. Atau ngelola uang dengan secepat itu, atau menariknya gini, kalau di istilah anak zaman sekarang tuh bagaimana cara keluar dari kemiskinan dan bagaimana cara kaya atau keluar dari hidup orang susah di tahun 2025 dan jadi kaya di tahun 2026. Oke.
seinstan itu loh. Sekarang Iya. Gen Z ngeri banget. Bang, tanya nama Ko Andrew, Bang. Cara kaya cepat gitu ya. Ih, parah. Parah ya. Parah, gue berasa nih pace-nya. Ada nggak sih yang tahu? Kita juga pengen belajar. nggak sih? Iya benar. 19 tahun loh saya kerja ini. Dia bisa setahun itu kan, kalau ada tahu kan boleh lah ya kita tahu ya. Setahun itu bayanginnya gimana? Saya bayangin gimana ya setahun ya. Saya nanya Anda, jangan Anda nanya ke netizen. Siapa tahu ada yang tahu, kasih tahu caranya setahun gitu. Terus komen di bawah, ayo klarifikasi di sini. Iya, caranya Undang. yang setahun bisa langsung kaya. Udah. Jadi nggak ada. AI bisa bikin kita cara cepat kan dengan efisiensi waktu, efisiensi cost. Setahun kaya? Gak ada Bang Dedi. Minimal 7 tahun kali ya. 7 tahun minimal itu. Karena kita kan harus bentuk karyawan belum frekuensi sama kita, karyawannya masih baru. Belum kalau keluarnya udah cocok, terus dia nikah, dia keluar lagi, cari lagi karyawan. Masa kita single fighter gini kan nggak mungkin. Bentuk tim itu butuh waktu. Dapat trust dari tim butuh waktu. Cari winning kita, bisnisnya butuh waktu. Fokus butuh waktu. Gimana caranya secepat itu caranya gimana? Selain judi. Waduh, judi pun juga kayaknya nggak ada juga kayak dari judi ya. Nggak adanya karena gini, Bang Leri. Anda jangan belain bandar. Begitu dia menang, Hah. main lagi sampai habis. Oh. Kenapa dia gitu? Karena dia normal. Kan dia menang nih. Lo ngapain berhenti? Siapa tahu bisa lebih. Menang lagi, lebih lagi. Lo ngapain berhenti? Siapa tahu bisa lebih. Sampai 0. Normal itu dia. Yang nggak normal. Yang nggak normal main, menang, berhenti. Udah. Nggak normal dia. Aneh. Udah menang kok berhenti? Kan bisa menang lagi. Nggak cukup. Aneh nggak dia orang? Iya. Makanya nggak ada. Tapi nggak ada. Iya benar. Gitu. Oh, rata-rata hancur mereka ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk narasi kaya itu sebenarnya gimana sih? Dengan pertanyaan Gen Z yang, Bang, ajarin gue dong Bang, undang dong Bang, Ko Andrew dong, gimana caranya gue cepat kaya di tahun 2000, jadi orang kaya di tahun 2026, anggaplah setahun ya misalnya. Tapi kaya itu tolak ukur berapa rupiah ya? Makanya sebelum kaya itu harusnya stable financial dulu lah. Finance-mu itu stabil. Nggak WA Bang Dery utang lagi udah. Itu doang. Itu dulu deh. Stabil saya. Ada kondisi apapun saya nggak ngutang orang. Malah masih bisa ngutangin orang. Itu stabil. Udah nggak usah ngomong kaya dulu. Kalau kamu sudah stabil, ayo kita ngobrol bagaimana cara kaya. Stabil finance saja belum kamu minta kaya. Kamu merangkak belum bisa jalan, udah tanya caranya lari. Ngapain diajarin lari? Kamu kan diajarin berdiri dulu. Berdiri baru jalan baru lari gitu loh. Merangkak udah kepengen, wah itu pelari cepet itu, Usain Bolt itu ya. Gimana caranya? Padahal masih merangkak loh kita. Berdiri aja belum tentu bisa. Gitu. Dan kalau hitungan kali 10 deh, kira-kira dari duit 0. Dari 1 lah, kalau 0 nggak bisa kali. Iya benar. 1 betul juga. Makasih koreksinya. Dari 1 ke 10 juta pendapatan segitu, itu lebih baik kita kerja. Kerja lah, kerja dong. Paling bagus itu pada saat lulus kuliah atau lulus SMA itu kerja dulu yang bisa ketemu bosnya. Kalau kerja bisa ketemu sama bosnya itu lebih bagus. Kalau nggak bisa ketemu bosnya, setidaknya ketemu GM-nya. Kalau dia nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa ketemu atasan, dia nggak belajar apa-apa nanti pada saat belajar. Bagus nih, cakep nih. Coba gue translate ya. Berarti apa hubungannya agar bisa melobi muka 2, berangkat dari rumah mukanya 1 nyampe kantor mukanya 2? Atau iya lempeng-lempeng aja dia. Jadi ketemu bosnya apa nih maksudnya? Pertukaran mindset secara cepat. Karena bosnya kan sudah sukses duluan nih. Kita dapat mindset dia kalau sering ketemu gitu. Oke. Kalau ketemunya sama setara terus, jarang ketemu bosnya, ya tukernya sama yang sebelah terus. Gitu loh. Jadi kalau perusahaannya masih kecil, masih sering ketemu bosnya, biasa itu lebih menyenangkan. Ya. Itulah makanya pintu ruangan saya nggak pernah saya tutup. Tapi ada juga yang close minded nih. Jadi bosnya ngomong apa, iya dia mah bos, dia mah enak, nggak belajar apa-apa akhirnya. Tetap harus open minded, terus ketemu dengan orang yang lebih sukses dari kamu, pelajarin semuanya. Paling gampang ketemu dengan orang sukses dari kamu itu adalah di tempat kerja, karena setiap hari kan. Tapi nggak semua tempat kerja dia bisa ketemu sama atasannya.
Itu masalahnya. Iya. Jadi otomatis kalau dia circle-nya sama atasannya kan lebih enak. Dia jadi pola pikirnya naik terus tuh, dituntut untuk naik ke atas. Terus udah naik ke atas, atasannya seneng, pasti dipromosi ke atas. Kalau udah promosi ke atas lagi, atas nanti kamu ketemu satu tingkat, lama-lama promosi terus kalau kamu bagus. Udah pastilah atasan kalau lihat bawahannya ini merasa bagus, pasti dia akan merekomendasikan ke atasannya lagi. Orang itu kan tendensinya kepingin mengangkat orang yang pinter kan. Pasti gak mungkin ini pinter, yuk, jangan sampai dia naik. Gak mungkin. Pasti wah kamu bisa lah, harusnya lebih dari aku, atau sama kayak aku pasti bisa lah. Coba ya nanti kalau aku ketemu atasan aku bisik-bisikin. Gak mungkin yang jelek dinaikin, gak mungkin. Iya ternyata bener butuh 19 tahun guys. Susah guys. Pertanyaan lu berat. Titipin tanya mau koyon berat bener. Iya juga ya, ini kayak gini-gini nih jawaban-jawaban yang orang udah lama berusaha. Karena saya pun juga orang kantoran dulunya kan. Saya jadi tahu tuh kayak begini-begini tuh cerita-cerita itu tuh, meskipun ilmunya dia lebih banyak ya, artinya make sense gitu loh. Kaya setahun dan lain sebagainya. Karena kemakan era sekarang kali ya. Banyak orang bilang wah saya kaya cepet, saya kaya cepet, itu loh yang bikin rusak ya. Iya, itu banyak yang kayak begitu. Ini cara saya menghasilkan 1 miliar hanya dalam waktu 10 hari gitu. Tahu kan yang gitu-gitu yang banyak di TikTok tuh. Iya. Nanti dia jualan kelas tuh. Enggak ada yang salah sih sama dia jualan kelas gitu ya. Tapi apa nih gitu loh ini maksud. Berarti sama sekali nggak bisa ya. Tolak ukur kayaknya berapa rupiah deh. Gini. Kita ngomong setahun 365 hari. Kira-kira sejago-jagonya, tapi yang masih standar lah ya. Jangan langsung yang bener-bener yang pengusaha yang udah sukses banget itu. Tolak ukur otaknya gitu. Kapasitas otaknya. Misalnya tembusnya berapa paling bisa? Setahun. Omset. Tergantung umur kali ya. Ya kan umur 20, 30, 40, 50 kan beda dong. Ya beda ya. Kalau 20 dia setahun udah bisa dapat 500 juta juga udah oke. 20, 21, 22 dapat 500 juta setahun udah di atas outlier ya, udah di atas rata-rata kan. Oke. Begitu 30 dia cuma 500 juta udah ya lumayan lah. 40 500 juta ya banyak gitu kan. Banyak lah orang 40-an udah gaji segitu. Jadi tergantung umur lah. Oke, tergantung umur. Anggaplah rata-rata umur berapa? 30 ya? Penonton kita anggaplah 30 deh. 30 tahun berarti harusnya dengan pola yang benar. Gua nggak tahu kan, Ko Andrew kan juga punya BBK, bareng Ko Andrew. Belajar bareng Ko Andrew. Free? Ilmu itu harus gratis, itu tagline. Wah, keren. BBKA, belajar bareng Ko Andrew. Yang di situ rata-rata berapa umurnya? 30 tahun lah ya, anggaplah ya. Iya, businessman 25 sampai 25 ke atas lah. Nah, dengan pola belajar nih yang benar. 30 tahun tuh setahun minimum 500 juta itu udah pasti bisa harusnya. Oh, berarti bagi 12 berapa tuh? 40 juta per bulan bersih. Kaya enggak, tapi udah cukup semuanya. Oke lah 40 juta. Ya. Kalau udah bener ya, jadi misalnya dia itu nggak bakat bisnis lah, tapi dia belajar terus dengan benar, ngantongin 500 juta setahun tuh gampang dia. Apapun industrinya. Apapun. Yang lagi seksi sekarang apa? Kecantikan ya sekarang ya. Kecantikan. Lagi gila terus, naik terus tuh. Ya. Kecantikan. Ya lu mendapat maklon yang oke misalnya. Ini ngomong skincare ya berarti kan? Ya, skincare. Ya, mungkin partner yang oke. Cara marketing yang oke. Cara present yang oke. Produk desain yang oke. 500 juta mah gampang banget. 500 juta ya. Bisa dong guys, semangat dong. Ya kan, kalau mau tahu di belajar bareng Ko Andrew. Ya. Tapi gue penasaran sih, siapa orang di balik otak di balik pusat emas yang katanya bocorannya, ini data saya valid nih. Nah. Tolong ya, tadi udah nggak diedit, saya udah akui. Inong ya, saya udah akui ya udahlah. Tapi saya punya data valid. Apa itu? Kali ini gue berani, nggak usah diedit. Live kalau perlu di Facebooker, ayo live. Gue buktikan nih datanya nih. Apa itu faktanya? Ada seseorang yang sangat luar biasa. Dia itu alumni di belajar bareng Ko Andrew. Ternyata dan orang itu dipercaya untuk bantu bisnisnya Ko Andrew, pusat emas di Indonesia ini. Dan orang itu strategi digital marketingnya oke banget. Sebelum saya tanya bagaimana optimasinya strateginya, benarkah berita itu? Ini tuh udah saya post di story tadi soalnya. Lu jangan bocorin dong, lu mah tolonglah balikin nama, kasih solusi yang kita nih informan, kita nih edukatif gitulah. Lu jangan bocorin. Ulang ya. Ya ulang ya. Kok tahu?
kasih solusi. Ngeri. Bener itu. Iya. Bener Bang Dery. Udah males gue. Udah ketahuan males gue. Tapi orang itu jago banget berarti ya? Iya, jadi gini ceritanya. Saya kan ada ini- komunitas BPKA tadi, Oke. belajar bareng Ko Andrew. Semuanya gratis, Oke. tidak ada yang berbayar. Oke. Tapi disortir pada saat masuk, dia isi form, udah pernah lihat podcastnya Ko Andrew belum? Kalau dijawab belum nggak bisa masuk. Kalau dia jawab udah, harus dikasih tahu dia apa yang kamu dapatkan. Kalau ngarang nggak bisa juga. Maksudnya gini, supaya dia lihat dulu, supaya nanti satu grup WA community itu udah satu mindsetnya itu udah bener gitu loh. Nah itu awalnya. Terus ada satu orang nih, namanya Hadi yang punya Brighty. Oh. Itu salah satu BPKA tuh. Pemutih ketek. Pemutih ketek. Masih umur Brighty. 25 ya. 25-26 baru nikah dia, yang undang Dewa itu satu grup loh. Satu grup semuanya, Ahmad Dhaninya, Alnya, L-nya semua satu grup. Dahsyat tuh, bayar sendiri dia, keren banget ya. Oke. Terus ketemu, terus diajarin lah. Aku kan nggak ngerti dunia online. Selama ini offline semua. Terus diajarin online tuh gini. Aku bilang, udah kamu join aku aja lah. Saya nggak ngerti nih dunia gini. Dia bilang, kok aku minta waktu deh. Kan kita harus tahu cocok atau enggaknya. Kok cocok sama aku cocok sama kok kita lihat dulu. Jadi sekarang itu lagi transisi lah ya, lagi proses PDKT lah istilahnya. Dia lagi unjuk gigi untuk buktikan kalau aku bisa. Aku juga kasih lihat dia kalau aku itu komit gitu lah. Kira-kira gitu lah ya. Nah sekarang jadi diaturin tuh, istilahnya dia CMO-nya lah. Ngurusin semuanya. Jadi waktu dia belum ada, sekarang kan udah 3 bulan nih Pusat Emas. Waktu dia belum ada, 1 bulan pertama itu transaksinya 3 orang. Yang jual emas di Pusat Emas? Iya, 3 orang 1 bulan, 30 hari. Itu metode apa yang dipakai? Enggak, kita lagi mau ngukur metode effortnya. yang saya tahu. Ngepost di Instagram, ngepost di TikTok, itu kan metodenya yang saya tahu itulah. Iya. Ya gitu lah. Metode biasa-biasa yang Iya, saya kayak tahu. ayo kalau yang mau jual emas ke Pusat Emas gitu. Betul. Terus pasang banner di depan tokonya. Ya, metode yang saya tahu aja. Orang normalnya kalau kan saya nggak ngerti online gimana, saya tahu saya. Begitu dia rombak semua, sekarang itu sehari 20-30 orang. Dari Gila. sebulan 3 jadi sehari 20-30 orang. ROAS-nya aja udah return. Jauh banget. Ad spend-nya aja udah 200-300 kali lipat dari awal. Di bulan ketiga loh. Dan ini akan terus-terusan kan. Jadi dia kasih tahu gini misalnya, oke, kita kan transparan. Itu diperkuat dong. Itu kan strong point kita. Kasih tahu ke mereka, kita itu pakai mesin. Belinya sesuai karatnya. Itu kasih tahu dong, jangan nggak dikasih tahu. Jadi kira-kira semuanya di. Jadi sekarang rame banget nih. Makanya alat si pendeteksi ditonjolkan itu terus. ditonjolkan, digoreng di situ. Keren Hadi. Ini Ya di kan? seberang loh, di seberang kantor Iya. Solusi loh. Paket Jangan kita lupa. sering nyasar ke situ kok, alamat Grab. Oh, Jadi orang yang masnya jangan lupa dijual. Iya. Hah? Kok dia bisa-bisanya mengakuisisi kantor kita juga? Alamat kita digeser ke sana. Dasar monopoli, Ini kapitalis Anda. Ini tidak berdasarkan fakta lagi nih. Data salah lagi nih. Iya. Kok bisa nyasar ke depan? Tapi udah diganti, balik lagi nanti beberapa lama nyasar lagi situ. Kayak Ustadz nyasarnya ke pusat gadai. Ini kasur Pusat solusi Mas. udah, ya, Pusat gak ada yang di sini. yang gadai di sini kayak. Ini kasih solusi sekarang udah tingkat ya? Enggak Pak, Bapak di mana? Kenapa ya? Oh, berarti kasih solusi yang titiknya dipindah ke tempat saya dong. Bang Dery ini yang main. Itu kode. Itu kode. Minimal yang cabang sini saya punya share-nya. Saya punya share-nya. Iya, Oke, anyway begitu. Jadi ngebutnya luar biasa, bisa ratusan. Saya lupa. Apa Bang tuh? Dery ini penting, Bang Dery. Apa tuh? Saya tahu kasih solusi pertama itu dari yang marketing 2.0 gitu kan dulu Iya, ya. Itu iya. tahun lalu atau 2 tahun lalu kan ya. Iya. Terus saya naik pesawat, ada yang di belakangnya kursi itu. Aqua. Pernah dibaca, pernah di Iya. konten kan Bang Dery bilang, Iya. gila keren banget ini ya. Baru tahu saya ada 2.0 itu gitu. Oh bener, bukan akuanya tapi pengalamannya gitu-gitu kan. Iya. Nah, kalau pusat emas nih gimana ya enaknya? Aduh, enggak. Red card saya masih pegang. Boleh diadu sama Hadi ya. Widih. Tapi udah siap nggak Hadi akan tersingkir? Gila. Bagi 2 lah sahamnya. Ya nggak enak lah masa kita komentarin langsung sama iya. orangnya di depan. Nanti ya. Tapi menurut saya itu udah bener. Hmm. Tipis ya. Itu udah bener. Karena kan value kan. Experience. Beneran sih masalah transparansi. Bener nggak dibanding sama yang lainnya. Kalau yang ngomongin ini dikit aja ya, nggak masuk ke Ko Andrew-nya ya.
Yang saya maksud dengan 1.0, 2.0 itu adalah 1.0 ngomongin produknya, berarti kan ngomongnya kalau udah ngomong produk udah kelihatan tuh. Ya. Emas kita lebih asli, emas kita lebih bagus, lebih berkualitas itu produknya. Tapi ketika tentang udah masuk ke psikologis, experience itu yang 2.0, maksud saya begitu. Udah masuk kayak kepercayaan, nilai yang dituang, was-was. Itu kan bukan lagi ngomong produk ya kan, tapi lebih kepada perasaan ya. Yes. Makanya kan Philip Kotler kan itu bukan kata saya semuanya ya yang ada di pesawat. Jadi jangan sampai salah kaprah nih. Bisa dibilang gue terbikin aliran baru gitu ya. Tapi memang itu ada profesor-profesornya gitu kan. Terus Profesor All Rise konsultan Samsung tuh. Itu masuk juga tuh di bagian itu. Marketing persepsi, bukan perang produk. Jadi persepsinya kalau gue kesana, ntar jangan-jangan dia nggak transparan. Makanya gue kesini. Battle of Perception itu di bukunya All Rise di positioning tuh ada tuh Battle of Perception itu masuk tuh udah bener udah Hadi udah koin runya nggak usah diurusin Hadi udah lu kasih VK ke gue berapa dari yang lu aja nggak usah dari koin runya dari fee buat lu ke gue tapi itu bener itu sadis makanya begitu postingannya kan tadi pagi kan saya like tuh transparansi itu bener karena di luaran sana yang saya nggak usah cerita lah saya pernah juga di bahasanya endorse lah ya, gitu ya untuk campaign buat seperti itu atau awal-awal Certicard waktu itu ya. Ini cerita 4 tahun lalu. Ya pasti mainnya begitu. Makanya kadang saya kasih masukan nih, jangan begini. Kan saya punya tanggung jawab dong. Mungkin salesnya, mungkin repetisi ke dianya. Ini kayak gini aja mainnya gitu. Waktu itu kita mainnya waktu seksi-seksinya inflasi. Waktu itu, ya kan. Ya, kita goreng begini. Itu kan psikologis juga tuh. Iya kalau. Waktu itu gue mainnya waktu itu. Di tahun itu ya. Lu megang duit 5 juta udah bisa buat sekolah anak dulu. Sekarang belum tentu dapat. Kan gitu kan. Makanya ke emas stabil. Itu kan masuk sini juga. Iya ya sekolah anak ya. Iya gue dulu ngasih jajan 10.000 masih bisa tuh anak gue. Sekarang 50.000 gue. Iya. Kayak gitu-gitu. Cakep. Makanya udah saya apresiasi lah buat pusat emas. Kalau mau jual emas ke pusat emas. Karena pusat emas segalanya pusat. Ngarang banget gue ya. Sekarang berarti ke depannya gamenya nanti akan ada jual beli juga. Apa hanya menjual saja? Saya fokusnya membeli emas sih sekarang. Ya maksudnya nanti gamenya akan ada transaksi kayak toko-toko emas pada umumnya. Selama ini masih enggak ada pikiran sampai sana sih. Cuma tuker aja ya, Antam ya. Tuker perhiasanmu ke Antam, oke. Kalau jualan saya nggak fokus lah. Lawannya soalnya udah gajah-gajah kan, dia udah 100 tahun jualan emas. Jadi kalau saya lawan gajah itu kayaknya susah, lama. Mending saya buka baru aja, membeli doang. Pakai mesin gitu. Dan belum ada pemain yang beli dong ya? Jarang lah, dikit banget lah. Mesinnya kan mahal. Oke, ini agak kritis dikit ya. Mudah-mudahan gue salah sih. Tapi kan kalau ngomonginnya psikologis manusia, dia kan konsumtif ya. Kalau yang jual kan lebih bottleneck-nya versi gue ya, bisa jadi gue salah. Yaitu ya entar aja lah. Mungkin mindset investment gitu ya. Ya entar aja pas lagi harganya sekian. Kalau mindsetnya produktivitas, ya entar aja kita juga belum butuh-butuh amat. Masih bisa kok buat susu anak. Kayak gitu-gitu kan ngaruh gak ke demand-nya? Demand-nya mungkin berita emas ya. Berita emas naik, dia merasa lagi naik nih. Takutnya turun, jual. Berita emas turun, takutnya turun lagi, jual. Jadi selalu, dia lihat berita kan emas ada terus tuh. Iya. Jadi ini waktunya aku jual. Ada kan orang yang mikir gitu pasti kan. Segelintir orang pasti ada dong. Gila katanya emas tinggi ya, ntar turun lagi. Ini turun nih. Takutnya besok turun nih. Udah sekarang hari ini aja deh. Ada urgensi di sana. Marketing 2.0 kan yang dipakai. Cakep. Iya bener kan nggak ngomongin tentang emasnya. Nggak ngomongin tentang ini 24 karat. Ini apa asli, palsu. Ya kan? Tapi experience yang dia rasakan. Iya. Keren. Mantap. Di ujung obrolan ada yang mau ditambahin buat teman-teman pengusaha Koinru, motivasi lah mereka lah. Dari sisi investasi boleh, dari sisi dunia kerja boleh. Pokoknya yang dirasakan udah belasan tahun di dunia bisnis lah. Intinya teman-teman kalau mau kaya cepet itu kita berdua nggak tahu caranya. Tapi kalau kaya lambat tapi pasti kita tahu. Jadi sabar aja. Keren. Banyak hal baru nih. Harus ngopi-ngopi kita berarti ya ke depannya. Siap. Kali-kali kan ada kolaborasi apa. Ujung-ujung ke situ ya. Tapi salam buat Hadi ya. Iya. Ayo Hadi, kamu kesini juga nanti. Iya, bener-bener. Sama Andri Hakim juga. Jangan lupa. Jadi banyak. Iya. Kan tadi belum klarifikasi 60 miliar 4 bulan deh. Iya. Pokoknya keren.
Saya tutup dengan intinya apresiasi buat teman-teman Pusat Emas deh. Kalau mau jual emas silakan ke Pusat Emas. Tadi saya dengar ceritanya dari marketingnya juga banyak cerita di off cam tadi kita ya. Terkait orang ini hebat, Hadi ini hebat, belajar di BBKA. Kalau teman-teman juga mau pengen belajar bisnis bareng sama Ko Andrew bisa silakan. Linknya kita bantu di bawah ya. Taruh di bawah apa segala macamnya. Karena lihat ya orang-orang itu yang sudah berhasil juga akhirnya punya perkembangan yang luar biasa gitu ya. Dan sampai akhirnya bisa ads-nya tepat sasaran. Tadi kan lu bilang begitu kok ya. Apa targetnya jelas apa segala macamnya, digital marketingnya mantap. Sosial medianya ada di sini semua ya. Oh, ini Sinar Mutiara tuh yang mana? Seberang juga. Yang Satu gedung sama Pusat Emas. yang jualan laptop. Iya. Grosiran. Grosiran. Alright. Ini dong BBKA itu. Nah ini BBKA Community. Keren. Ini marketing 4.0. 4.0. Iya, komunal. Kata Derek Shiver di TEDx, dia bilang focus on your first followers. Jadi gara-gara followers pertama dia menjadi buyang kerok tuh. Joget-joget apa biasanya? Flash mob. Iya. Orang sendiri joget-joget dibilang gila di mall. Gila loh. Tapi begitu udah berdua, ini ada konten nih. Pas 3, 4, 5, ada acara. Malah orang yang video ini yang gila. Awalnya dia bilang gila kan, ada konten nih, ada acara nih. Itu 4.0 komunal. Orang naik Harley sendirian, biasa aja orang naik motor. Tapi kalau rame-rame kelihatan, gila anak-anak Harley nih. Ini makanya pakai community. Keren, udah pas nih berangkat dari pakai community nih. Karena evangelis, komunal, ngelompok. Ada di sini ya. Ada support donasi. Kalau teman-teman pengen support juga biar ekonomi kita tumbuh nih, ayo dong. Dan lain sebagainya. Alright, thank you. Thank you. Ko Andrew, nanti kita ngobrol lagi. Kita kasih solusi.